Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saat ini kita berada. Renungan kita pada hari ini dari Filipi 4 ayat 4 firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang berpendapat bahwa sumber sukacita di dalam diri seseorang itu berasal dari materi dan juga situasi yang mendukung. Namun apabila kita meletakkan dasar sukacita kita pada kondisi dan situasi, maka sukacita yang kita rasakan tidak akan bertahan lama atau hanya sementara. Bila kita melihat sekeliling kita, saudara, sekarang ini banyak orang yang telah kehilangan sukacita dikarenakan susahnya atau peliknya masalah yang dialami. Kehilangan sukacita karena melihat keadaan dunia ini yang semakin hari semakin tidak baik. Kehilangan sukacita karena merasa pesimis dengan masa depan hidup ini. Tidak bisa dibohongi saudara, bahwa situasi atau keadaan yang ada di sekitar kita ini turut mempengaruhi kondisi hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah sumber sukacita kita, amin. Apabila pondasi hidup kita sebagai orang percaya adalah Kristus dan firman-Nya, maka takkan kehilangan sukacita kita dalam segala situasi apabila kita memiliki pondasi hidup yang kokoh. Bagaimana caranya agar pondasi kehidupan kita senantiasa kokoh? Pertama, senantiasa membaca serta merenungkan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, saudara, menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila kita senantiasa tekun merenungkan firman Tuhan, perbendaharaan hati serta pikiran kita senantiasa dipenuhi oleh firman Tuhan. Kunci agar kita tetap merasakan sukacita dalam segala situasi adalah bermula dari hati dan pikiran kita. Oleh karena itu saudaraku, mari kita pusatkan hati dan pikiran kita hanya orang yang senantiasa memikirkan kasih Tuhan dan juga kebaikan Tuhan dapat selalu bersukacita. Pemazmur berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Mazmur 103 ayat 2. Mari kita senantiasa menanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kita memiliki Tuhan yang dahsyat, amin. Masalah sebesar apapun yang kita hadapi, hal itu tak sebanding dengan kedahsyatan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita, karena kita punya Tuhan yang begitu peduli terhadap kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, amin. Saudara, kehendak Tuhan bagi kita adalah bersukacita senantiasa. Bukan saja dalam waktu enak atau senang, namun dalam waktu yang sulit dan susah sekalipun. Amin. Saudara, bagi kita sebagai orang yang percaya, tidaklah sulit untuk bersukacita di tengah masalah dan penderitaan yang kita alami. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Bahkan Tuhan sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Membuat yang tak mungkin menjadi mungkin. Yang hopeless menjadi hopeful. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apabila hari-hari ini kita mengalami masalah berat, jangan pernah tawar hati saudara. Amsal 24 ayat 10 berkata, "Mari saudara yang terkasih, kita miliki senantiasa persekutuan dengan Tuhan. Tetap bersukacita di segala situasi dan keadaan apapun." Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semuanya karena kasih Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajar kami untuk kami senantiasa bersukacita dalam segala keadaan ya Tuhan. Karena Tuhan senantiasa
Karena Tuhan senantiasa memenuhi kehidupan kami. Roh Allah yang hidup senantiasa memenuhi roh jiwa kami. Sehingga apapun keadaan kami, kami tetap bersuka cita. Karena di dalam Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati setiap keluarga, rumah tangga, suami istri, anak, menantu, cucu, mertua, semuanya Tuhan, orang-orang yang bertalian darah dengan kami ya Tuhan. Kau yang memberkati, berkati setiap usaha seluruh umat-umat-Mu, usaha pekerjaan, apapun yang dikerjakan umat-umat-Mu Tuhan buat berhasil, diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan roh jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang sertai, Tuhan yang pimpin di dalam nama Yesus. Berkati juga bangsa kami, berkati kota kami, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Berikan hikmat dan roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka mampu membawa perubahan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.